Lucio adalah anak dari seorang anak mafia Sisilia, di mana dulu klan yang dia pegang juga merupakan klan milik ayah Lexa, yaitu Franz. Di masa kejayaan Franz, dia berteman dekat dengan ayah Lucio, hingga akhirnya Franz memutuskan untuk kembali ke dunia putih. Ketika mendapatkan wanita baik-baik seperti ibunya Lexa, dia menutup akses informasi mengenai keluarganya supaya mereka tidak terlibat ke dalam dunia hitamnya. Namun sayang, tidak mudah meninggalkan dunia hitam begitu saja. Ayah Lucio tetap mengikat Franz untuk bertahan di Sisilia yang mengelola bisnis hitamnya secara bersama-sama. Namun lagi-lagi Franz menolak. Dalam pelariannya dia negara Indonesia, dia pulang ke rumah kedua orang tuanya yang saat itu sangat berteman baik dengan kakek Anggoro dan memiliki perusahaan yang mereka kelola bersama-sama. Suatu ketika, lagi-lagi Franz ditangkap hingga diputuskan. Franz menerima tantangan dari ayah Lucio dalam hal tertentu. Syarat yang dia ajukan cukup sulit, yaitu jika Franz gagal, maka kedua anak mereka harus dijodohkan kelak. Franz menyetujuinya. Dia bersikeras menyelesaikan tugasnya supaya dia menang dalam pertarungan bisnis gelap bersama ayah Lucio, dan akhirnya Franz lah pemenangnya. Siapa sangka ayah Lucio mengingkari janjinya. Dia akan tetap menikahkan anaknya dengan anak Franz. Semenjak saat itu Franz selalu dikejar-kejar oleh anak buah musuhnya untuk menyerahkan anak gadis yang mereka sendiri belum pernah melihatnya. Hanya sebuah foto yang mereka temukan di tas milik Franz saat mereka mengejar pria itu. Kini kakek Anggoro sudah membawa Franz ke rumahnya setelah pertemuan penuh haru di panti jompo Sinar Kasih. Franz tidak lagi berpura-pura bisu. Dia hanya mengalami lumpuh di salah satu kakinya. Kenapa kamu sepengecut ini, Franz? Bersembunyi begitu lama dan tidak pernah menemui istri serta anakmu, ucap Anggoro yang duduk di kamar tamu yang kini sedang dihuni oleh Franz. Dia menatap anak dari sahabatnya itu. Sudah terlihat segar dengan baju yang diberikan oleh Anggoro. Namun wajah Franz terlihat kumal, juga rambutnya yang sedikit panjang tidak terawat, juga uban yang sudah tumbuh begitu banyak. Anggoro merasa iba akan hal itu. Kakiku lumpuh. Kemunculanku justru akan berbahaya bagi musuh. Mereka akan mudah mengenal Lexa, sedangkan dalam keadaanku seperti ini, aku tidak akan bisa melindunginya, ungkap Franz dengan raut kesedihan yang dapat Anggoro tangkap. Kenapa kamu tidak menemuiku? Apa kamu tidak mempercayaiku untuk bisa melindungimu dari kejaran musuh? Kamu tahu, selama bertahun-tahun aku dirundung rasa bersalah pada sahabatku karena tidak dapat melindungi anak dan cucunya. Apa katanya di surga melihat aku yang tidak memegang amanah dengan benar, ucap Anggoro dengan wajah sendu memperhatikan Franz yang kini hanya dapat mengandalkan kursi roda karena keadaannya. Maafkan aku hanya tidak ingin membawamu masuk ke dalam masalahku. Orang itu bukanlah musuh sembarangan. Aku takut justru menghancurkan hidupmu juga, ungkap Franz yang juga merasa bersalah pada Anggoro. Pria tua itu hanya menghela nafas hampa dan terus memperhatikan anak sahabatnya itu. Bagaimanapun takdir membuatmu kembali. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, pria yang menolongmu dan merawatmu adalah menantumu sendiri, Anggoro berucap dengan senyuman di bibir keriputnya. Begitupun Franz meninggalkan raut sedihnya mengingat dirinya memiliki menantu sebaik Eldrik. Ya, putriku sangat beruntung memiliki suami seperti cucumu itu, bahwa aku menemuinya. Kita akan menyusun perencanaan bersamanya. Bagaimanapun dia adalah suaminya,
Aku yakin rasa cintanya dapat mengantarkan kita ke rencana yang dapat terlaksana dengan baik. Ucapan Franz mendapat pembenaran dari Anggoro. Mereka pun bersiap untuk menuju rumah sakit, meninggalkan kediaman Gwynandra. Penjagaan atas Franz dan juga Eldrick diperketat. Bisa saja mereka menyerang Franz yang ternyata diketahui masih hidup. Begitupun Eldrick yang bukan tidak mungkin musuh akan kecewa pria itu masih hidup, lalu berusaha melenyapkannya kembali. Mereka tidak ingin kecolongan lagi, karena musuh yang mereka hadapi bukanlah sembarangan, tetapi seorang mafia kelas atas. Mafia, sentak Eldrick ketika mendengar dari ayah mertuanya mengenai identitas Lucius. Eldrick baru saja terbangun karena semalam tidak bisa tidur sama sekali. Hingga pagi hari setelah dia meminum obat yang diberikan oleh perawat, dia baru dapat tertidur sebentar. Tentu dia bangun karena kedatangan kakek dan juga Franz, ayah mertuanya. Iya, Lucio adalah seorang mafia di Sisilia yang terkenal berdarah dingin, ucap Franz yang menempatkan kursi rodanya di sisi tempat tidur Eldrick. Begitupun Anggoro yang sudah duduk di kursi yang disediakan oleh asisten Tito, sementara asistennya itu berdiri di belakang tuan besarnya. Mengetahui Lexa berada di tangan orang yang sangat kejam semakin membuat Eldrick resah. Semalaman dia tidak bisa tidur memikirkan segala kemungkinan yang ada. Namun kenyataannya, penculik Lexa lebih menakutkan dibanding pemikirannya. Sebelumnya Papa meminta maaf karena berpura-pura lumpuh total juga bisu. Itu semata supaya Papa memiliki alasan untuk menghindar dari orang-orang asing dan bersembunyi di dalam kamar, ucap Franz penuh penyesalan karena dirinya sangat merepotkan Eldrick selama ini. Eldrick mengulas senyum. Tidak apa-apa, Pak. Aku bahagia karena ternyata ayah Lexa masih hidup. Aku melihat dia tidak dapat membendung rasa bahagianya saat dia tahu Papa Franz masih hidup, ujar Eldrick. Namun sorot matanya menyurut ketika dia kembali mengingat Lexa. Sudah lebih dari 12 jam dia tidak melihat istrinya saja. Sudah merindu dan sering membuatnya ingin segera pulang kerja setiap harinya. Apalagi sekarang dengan kondisi yang tidak dia ketahui, hatinya kembali bergemuruh. Papa janji akan membawa Lexa kembali dengan selamat. Terlebih Papa akan segera memiliki cucu dari kalian berdua. Hanya saja Papa khawatir jika Lucio mengetahui wanita yang akan dia jadikan istri itu sedang mengandung, ungkap Franz. Dia mengetahui bagaimana kejamnya orang-orang di dalam klan itu, termasuk Lucio. Dia masih ingat bagaimana dulu saat umur Lucio baru menginjak 15 tahun, anak itu sudah diajarkan menembaki para musuhnya hingga menjadikan Lucio mafia yang terkenal kejam. Siapapun yang menghalangi keinginannya sudah pasti dia lenyapkan, dan kini Eldrick sudah menjadi salah satu targetnya karena sudah menghalangi jalannya mendapatkan Lexa. Di mana mereka sekarang, Pak? Tanya Eldrick yang sudah tidak sabar menjemput Lexa pulang, lalu memeluknya dan menjaganya sebaik mungkin supaya tidak terjadi lagi kondisi seperti ini. Iya, aku sudah mengarahkan seluruh pengawal untuk mencari Lexa di penjuru negeri, namun tidak ditemukan. Data Lucio di universitas yang Julio dapatkan juga ternyata palsu. Kami sudah mengecek penerbangan ke luar negeri, namun tidak menemukan nama Lucio dan Lexa. Jadi kami terus berusaha mencari Lexa di dalam negeri, ungkap kakek Anggoro yang sudah berusaha
keras mencari cucu mantunya, namun nihil. Hentikan pencarian Lexa sekarang juga. Kita harus merencanakan ini dengan baik. Lucio sudah pasti membawa Lexa ke mansionnya. Dia bukan anak bodoh yang membuat kalian mudah mencarinya. Lihat saja, penyerangan terhadap Eldrick terlihat rapi dan tidak terduga. Jadi lebih baik kumpulkan orang-orang terhebatmu dan persiapkan mereka dalam misi penyelamatan anakku satu-satunya. Franz menghela nafas hampa. Dia belum sempat melihat anaknya, tetapi sudah dihadapi kondisi seperti ini. Asisten Tito, kamu dengar, hentikan pencarian sekarang juga dan kumpulkan mereka untuk bersiap menjalankan tugas selanjutnya. Titah kakek Anggoro pada asisten Tito yang selalu berdiri di belakang tuannya. Dia kini mempertanyakan misi sepenuhnya kepada Franz. Sudah pasti anak dari sahabatnya itu sudah tahu seluk-beluk penculik dan juga lokasi serta kondisi di sana. Baik tuan, saut asisten Tito. Kemudian dia pergi dari ruangan setelah memberi penghormatan sebelum melangkah keluar. Lexa saat ini ada di Sisilia, ungkap Franz kemudian. Seketika mata Eldrick melebar. Italia, sentak menantunya yang tidak menyangka jika istrinya dibawa sejauh itu. Ya Tuhan, pantas saja aku tidak menemukannya. Anggoro nampak menghela nafas gusarnya hingga terlihat keriput di dahinya semakin tegas. Bagaimana bisa? Aku memiliki data akses penerbangan umum ataupun pribadi? Tanyanya kembali. Tuan Anggoro, kamu berhadapan dengan orang yang tidak biasa, ucap Franz dengan senyuman kecil di bibirnya. Anggoro memijit pelipisnya. Kepalanya sungguh pusing karena pergerakannya ternyata sia-sia. Kek, aku yakin sudah kuat. Libatkan aku dalam penyerangan ini, pinta Eldrick yang tidak akan bisa tenang jika dia hanya duduk manis di atas ranjang. Kau yakin bisa berdiri? Tantang Franz yang masih duduk di kursi rodanya. Wajahnya yang tidak terawat membuatnya terlihat lebih tua dibanding umurnya, tetapi ketampanannya tidaklah sirna. Ketegasan juga masih terpancar di wajah mantan mafia itu. Eldrick mengikuti tantangan Franz meski rasanya begitu sakit. Eldrick paksakan untuk bergerak turun. Sebenarnya Franz sudah tahu rasanya pasti sakit, mengingat luka Eldrick masih sangat basah. Dia ingin melihat seberapa semangat menantunya itu untuk ikut dalam misi penyelamatan Lexa. Franz, apa dunia hitammu membuatmu menjadi keras seperti ini? Tanya Anggoro yang merasa linu melihat Eldrick beranjak dari tidurnya tanpa dibantu oleh siapapun. Aku sudah terbiasa berurusan dengan luka dan darah, terlebih hanya luka tusuk seperti itu, jawab Franz mengingat bagaimana kehidupannya dulu sangatlah kejam. Eldrick, katakan dalam diri manusia ada di sini. Franz menunjukkan kekuatan dalam diri manusia ada di sini. Franz menunjukkan dadanya saat Eldrick sudah mampu berdiri tegap di depan Franz. Ketika hatimu meyakini bahwa dirimu baik-baik saja, maka tubuh akan merespon hal yang disampaikan oleh hatimu yang kuat. Kamu tahu kenapa tentara ketika mereka terjatuh di ketinggian yang bisa saja meremukkan tubuhnya, tetapi mereka masih bisa berlari menghindar dari kejaran musuh, bukan karena terbiasa, tapi hatinya yang memaksa dia untuk kembali bangkit menyelamatkan diri. Otaknya tidak berpikir mengenai luka, tahu rasa sakitnya, dan itulah kekuatan yang sebenarnya. Seperti kamu, jika papa lihat luka tusuknya
belum mengenai organ dalam, hingga jika kamu memaksakan dan yakin akan tubuhmu baik-baik saja, maka kamu pun akan benar-benar baik-baik saja, tutur Franz panjang lebar. Bagaimana? Apa besok kamu siap berangkat ke Sisilia bersama kami? Tanya Franz memastikan. Siap, Pak. Sangat siap. Ucapnya begitu tegas, membuat kedua pria yang sedang duduk di depan Erdik itu melengkungkan senyumnya.